Nikita Mirzani memeras Dr. Reza Gladys dan Dr. Samira memeras Dr. Atobah Mopid. Itu narasi yang ada di dalam dakwaan jaksa. Nah, jadi Nikita Mirzani dilaporkan karena dugaan pemerasan, tapi kok yang mentransfer uang malah minta damai. Ya, Imam Al-Bukhari menelpon Nikita Mirzani di depan saya, kemudian diberikan teleponnya kepada saya. Saya ngobrol damai ya, dengan baik-baik saya lagi. Oh aman itu dong, aman. Nah, sahabat channel, kalian harus tahu nih, kasus Nikita Mirzani ini sebenarnya terbagi menjadi dua peristiwa hukum yang berbeda. Yang pertama, soal uang 4 miliar yang katanya diberikan oleh Dr. Reza Gladys ke Nikita Mirzani, tapi apa yang terjadi nih? Nah, tidak ada pemerasan lanjutan, justru ada perdamaian. Bahkan video klarifikasi Dr. Reza ya menunjukkan bahwa semua serangan dari Nikita berhenti total setelah perdamaian dilakukan. Nih, lihat cuplikannya. Setelah itu, yang lihat itu, kita tidak ada penjelek-jelekan saya membeli. Betul. Tidak ada beberapa hari kemudian, tidak ada pemilihan jelek dari terdakwa di proses bagaimana kebiasaan. Betul. Sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu kalau anda berbalas. Jadi begini, pada saat Nikita Mirzani meminta uang kepada saya, beliau terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ismail Marzuki mengatakan akan dijembatani oleh dokter detektif. Akan tetapi dokter detektif malah kembali meminta uang senilai 2 juta dolar Singapura kepada klien saya. Urusan sama Nikita juga Anda baru laporkan. Jadi anda bermasalah sama Taufik atau bermasalah dengan Nikita? Lalu muncullah peristiwa kedua yang sebenarnya terjadi setelah perdamaian antara Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani. Jadi menurut pengakuan Dr. Reza Gladys sendiri, beliau merasa terancam dan diperas kembali ya, tapi bukan oleh Nikita Mirzani langsung, melainkan oleh Samira. Nah, yang katanya meminta uang dengan nominal 2 juta dolar Singapura kepada suaminya. Nah, disinilah letak krusialnya ya. Pertama nih, yang dimintai 2 juta dolar Singapura itu bukan Reza Gladys, tapi suaminya. Padahal pasal yang didakwakan di kasus ini adalah delik aduan. Kemudian kedua, tidak ada perpindahan dana sedikit pun. Dan terakhir, yang paling bikin heran nih, kok bisa sih dua kejadian beda orang ya, beda pelaku, beda korban, beda waktu dijadikan satu rangkaian tuduhan sindikat pemerasan. Nah, jadi menurut hemat netizen Asian Doll, dakwaan terhadap Nikita Mirzani secara material ini menjadi sangat lemah ya, karena antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu tidak saling berkaitan secara hukum dan kronologi. Jadi ini seperti memaksa dua puzzle yang berbeda kotak ya untuk disusun dalam satu gambar, padahal tidak nyambung. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung nih, kasus ini bukan hitam putih tapi ada nuansa, ada logika. Kalau kalian merasa ini penting buat orang tahu dan teredukasi ya, silakan bantu share video ini, follow akun netizen Asian Doll, dan kita bedah sama-sama ya kasus-kasus viral dari sisi sosial dan hukum.